Sobat BPHN, bertemu kembali dengan saya Wasri Dewi Tambunan yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Sebanyak 20 organisasi advokat menyatakan dukungan terhadap program pos bantuan hukum yang digagas Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk memperluas akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan. Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Kepala BPHN Min Usihen menjelaskan bahwa Pos Bankum akan memberikan layanan hukum komprehensif, termasuk literasi hukum, konsultasi, penyelesaian konflik, hingga rujukan advokat bagi kasus litigasi. Program ini diharapkan dapat menjangkau setiap kecamatan pada 2025 dengan dukungan advokat dan paralegal. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Konstantinus Kristomo mengungkapkan bahwa proyek percontohan Pos Bankum telah berjalan di Bali dan Papua Barat. Di Manokwari, para legal dari kalangan pendeta telah dibekali pemahaman hukum, sementara di Bali telah berdiri pos pelayanan hukum dan HAM sejak 2020. Program ini menjadi langkah konkret dalam memastikan masyarakat mendapatkan bantuan hukum yang lebih mudah diakses. Dalam rapat tersebut, para peserta juga mengusulkan penyusunan petunjuk teknis, pelatihan paralegal berbasis kearifan lokal, serta pembentukan grup koordinasi guna memperlancar implementasi program Pos Bankum di seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi antar pemerintah dan organisasi advokat, program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan akses keadilan. Badan Pembinaan Hukum Nasional akan melakukan validasi data kepegawaian bagi seluruh pejabat fungsional analis hukum dan penyuluh hukum yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan aparatur sipil negara yang lebih dinamis dan terkoordinasi. BPHN meminta seluruh instansi yang memiliki pejabat fungsional analis hukum dan penyuluh hukum untuk memperbaharui serta menyampaikan data terkini terkait keberadaan dan penyebaran mereka di lingkungan masing-masing. Validasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pembinaan dan optimalisasi peran pejabat fungsional dalam mendukung layanan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya pendataan ini, diharapkan seluruh pejabat fungsional analis hukum dan penyuluh hukum dapat lebih terintegrasi dalam sistem pembinaan nasional. BPHN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas serta profesionalisme tenaga hukum di Indonesia guna memperkuat pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Badan Pembinaan Hukum Nasional memulai tahun 2025 dengan menyoroti dua program utama, yaitu pengembangan layanan literasi hukum dan penguatan dokumentasi hukum adat. Kepala BPHN Min Usihen menegaskan bahwa literasi hukum tidak hanya mencakup pengelolaan perpustakaan, tetapi juga upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, BPHN akan fokus pada kompilasi hukum adat berbasis wilayah untuk memastikan efektivitas koordinasi dengan ketua adat dan pemerintah daerah. Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Saif Rohim, mengungkapkan rencana pemanfaatan kantor wilayah Kementerian Hukum sebagai perpanjangan tangan dalam integrasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional atau JDIHN. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya komitmen sebagian anggota JDIHN dalam mengelola dokumen hukum serta perlunya peningkatan penggunaan teknologi dalam pengelolaannya. BPHN berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi agar JDIHN semakin efektif dalam memberikan layanan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris BPHN M. Alyamsyah menekankan pentingnya modernisasi fasilitas perpustakaan agar lebih menarik dan nyaman bagi masyarakat. Rapat tersebut juga membahas berbagai isu strategis lainnya, termasuk pengelolaan jurnal hukum, pengembangan buku elektronik, serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan hukum di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima kunjungan audiensi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum untuk memperkuat sinergi dalam penilaian kompetensi jabatan fungsional analis hukum dan penyuluh hukum. Asesor Utama BPSDM Hukum Nuni Suryani menyampaikan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam penilaian kompetensi serta pengelolaan sistem informasi pengembangan SDM di Kementerian Hukum. Ia berharap penilaian kompetensi dapat selaras dengan masukan dari BPHN sebagai instansi pembina. Sekretaris BPHN M. Alyamsyah menekankan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme penilaian kompetensi agar pembinaan jabatan fungsional lebih efektif. Sementara itu, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Arfan Faiz menyatakan bahwa BPHN tengah memperbarui data JF analis hukum dengan fokus tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas pembinaan. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara BPHN dan BPSDM Hukum. Dengan sinergi yang lebih kuat, peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dapat terwujud.
Badan Pembinaan Hukum Nasional terus beradaptasi dengan perubahan organisasi, khususnya melalui peran baru Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional yang sebelumnya bernama Pusat Perencanaan Hukum Nasional. Kepala BPHN Min Usihen menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah menyusun format yang tepat untuk menjalankan tugas sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Kepala P4HN Rahen Rojati menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus menyusun 4 pedoman utama, termasuk pemantauan dan peninjauan undang-undang, indeks pembangunan dan reformasi hukum, serta analisis manfaat regulasi. Selain itu, P4HN kini bertanggung jawab atas indeks pembangunan hukum dan indeks reformasi hukum yang sebelumnya dikelola oleh Bappenas dan Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum. Perubahan ini diharapkan semakin memperkuat peran BPHN dalam pembinaan hukum nasional. Dalam pemaparan rencana kerja dan anggaran P4HN tahun 2025, Min Usihen menekankan pentingnya penyusunan pedoman sebelum program dilaksanakan di daerah guna memastikan implementasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Badan Pembinaan Hukum Nasional terus mendorong penerapan Regulatory Impact Assessment sebagai bagian dari praktik regulasi yang baik di Indonesia. Saat ini, penggunaan RIA masih bersifat sektoral dan belum terlembaga secara menyeluruh di setiap kementerian dan lembaga. Kepala BPHN Min Usihen menekankan bahwa penerapan RIA yang sistematis sangat penting untuk memastikan efektivitas dan manfaat regulasi bagi masyarakat. Dalam upaya memperluas implementasi RIA, BPHN kini tengah menyusun pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah. Pedoman ini diharapkan mampu mengintegrasikan analisis regulasi baik sebelum maupun setelah aturan diberlakukan. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Inggris yang menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan metode RIA di berbagai negara. Regulatory Exchange Call yang digelar di Jakarta juga membahas hasil survei terkait penerapan RIA di sejumlah kementerian dan lembaga. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Bappenas, Kemenko Perekonomian, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, serta perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris dan kementerian terkait lainnya. Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional kembali menggelar Paralegal Justice Award 2025 yang diawali dengan Paralegal Academy. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas hukum serta mengapresiasi kepala desa dan lurah yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di wilayahnya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Tahun ini, Paralegal Justice Award akan diselenggarakan pada Mei 2025 dan pendaftaran Paralegal Academy 2025 sudah dibuka mulai 24 Januari hingga 21 Februari 2025 melalui situs pja.bphn.go.id. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional akan mulai berlaku pada tahun 2026. Hal ini membawa perubahan besar dalam paradigma hukum pidana di Indonesia. Sejak disahkan pada 6 Desember 2022 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP nasional bertujuan menggeser hukum pidana dari sekedar sarana balas dendam menjadi sistem yang berlandaskan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Syarif Hiarie, menegaskan bahwa perubahan ini memerlukan sosialisasi masif serta kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Dalam webinar sosialisasi KUHP di Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Wamenkum mengungkapkan bahwa penyusunan KUHP telah melalui proses panjang selama lebih dari 60 tahun karena kompleksitas Indonesia sebagai negara dengan multi etnis, budaya, dan agama. Edi menekankan bahwa meskipun perjalanannya lama, hal ini bukan sesuatu yang luar biasa, mengingat negara lain seperti Belanda pun membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyusun KUHP mereka sendiri. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat guna memastikan penerapan KUHP yang efektif dan berkeadilan di tahun 2026 mendatang. Sekian berita dari BPHN News, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Wasri Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.